Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat Paskah semuanya. Kita sudah merayakan bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita, serta kebangkitan yang menyelamatkan kita semua. Darahnya tercurah bagi kita, menebus dosa kita semua. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan yang terbesar buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur, berterima kasih atas anugerah terbesar Tuhan bagi kami. Engkau sudah menebus dosa kami semua dan kebangkitan-Mu yang sudah memerdekakan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi ibadah ini Tuhan Yesus, jamah hati kami, jamah seluruh kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kekuatan Tuhan yang senantiasa menjadi penopang bagi kita semua. Dialah Tuhan yang begitu setia, yang begitu baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu dalamnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa,
Pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang jadi sumber sukacita, penghiburan di dalam seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami melewati masa-masa yang sulit saat ini, tangan-Mu tetap memegang kami, Tuhan. Kami tetap melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu dalamnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu dalamnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus adalah sahabat kita semua, yang senantiasa ada bagi kita, yang senantiasa menyertai hidup kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu
sumberku. Oh 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 Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus sahabat kita semua. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh 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 Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh 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 Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Setiap musim dalam hidup kita, penyertaan Tuhan tetap sempurna buat kita. Kita melewati setiap keadaan, melewati keadaan satu yang lainnya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada bagi kita. Kasih-Nya yang terbesar begitu luar biasa bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
penyertaan Tuhan sempurna atas hidup Anda. Pengorbanannya begitu luar biasa buat kita. Ingat, kita memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu sempurna. Izinkan Dia yang mengambil alih apapun keadaan Anda saat ini. Sekalipun musim berganti musim, Tuhan tidak pernah pergi. Dia tetap menyertai kita. Andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan Anda. Libatkan Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara penuh, biarlah Tuhan yang berotoritas penuh di dalam seluruh kehidupan Anda. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Naikkan kedua tanganmu. Nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, haleluya. Senang berjumpa kembali setelah kita merayakan Paskah minggu yang lalu. Bagaimana kita belajar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita bisa melalui begitu banyak hal yang iblis taruh, yang dunia ini tawarkan, goncangan yang begitu hebat. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan melewati semua tantangan yang ada. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, bahwa kita dibuat Tuhan, dirancang Tuhan untuk lebih daripada pemenang, saudara. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita dengarkan pada minggu ini, untuk kesempatan ini, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, sekalipun terpisah dengan tempat ataukah waktu, tetapi Tuhan selalu hadir bagi setiap kami. Kami boleh dipertemukan bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena firman-Mu yang kami perlu untuk setiap kami boleh melangkah, untuk setiap kami boleh berjalan oleh tuntunan Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan, kami tidak dapat berjalan. Oleh karena itu pada saat ini sampaikan apa yang Tuhan mau supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan kami boleh sekali lagi keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan, kami tundukkan seluruh kehidupan kami
di bawah otorita daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, supaya kami boleh diurapi, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan urapan yang luar biasa, dengan kasih Tuhan, sehingga setiap kami boleh beroleh apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, bahkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara berkati, pada kesempatan ini saya akan beri judul untuk khotbah renungan kita, itu hidup dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara berkati, apa yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan, hidup dengan Tuhan? Mari kita lihat Matius 11 ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita baca Matius 11 ayat ke-28 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang berkati, sungguh menjadi satu hal yang menggembirakan, membuat orang menjadi tenang, membuat orang menjadi punya pengharapan yang dibaharui ketika kita tahu, saudara, bahwa ternyata Yesus menaruh satu perhatian khusus. Yesus melihat fokus yang ada, yang kita bawa, yang ada di dalam setiap hati kita. Kemana fokus kita? Apa yang sedang membebani kita? Apa yang sedang ada dalam hati kita? Itu ternyata Tuhan beri satu perhatian. Amin. Tuhan beri satu fokus tertentu. Itu membuat kita menjadi tenang ketika kita tahu bahwa Dia yang adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, itu memberi perhatian kepada fokus hati kita. Kita jadi tenang. Saudara yang berkati, dari firman Tuhan yang kita baca, Dia tahu kekhawatiran apa yang sedang ada dalam hati saudara. Tuhan tahu apa yang sedang saudara pikirkan untuk keluarga saudara. Tuhan tahu apa yang sedang saudara pikirkan bagi masa depan saudara. Dan ketika saudara saksikan tayangan ini, mau saya bilang kepada saudara yang sakit, bahwa Dia tahu rasa sakit saudara. Dia tahu apa yang ada dalam hati saudara. Dia tahu bahkan rasa sakit hati saudara. Kalau mungkin bukan itu penyakit fisik, pada kesempatan ini juga Tuhan mau katakan bahwa Dia tahu apa yang sedang menjadi kesakitan hatimu, apa yang membuat engkau kecewa pada saat ini. Dia tahu ketika engkau disalahpahami. Dia tahu ketika engkau difitnah. Dia tahu, saudara. Dia merasakan beban di hati saudara ketika saudara sedang bergumul. Mungkin saudara sedang bergumul dengan masalah keuangan. Mungkin saudara sedang bergumul dengan penyakit saudara. Dia berkata kepada saudara, datanglah kepadaku. Kamu semua yang bekerja keras dan berbeban berat. Aku akan memberimu istirahat. Saya ambil dari New English Translation. Mari lihat Matius 11 ayat 28 dari New English Translation. Saya bacakan, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Aku akan memberimu istirahat. Firman Tuhan bilang, Yesus ingin memberi saudara istirahat. Katakan amin. Tuhan mau beri kita istirahat. I will give you rest. Tenang, istirahat, damai. Dan Dia berkata bahwa cara saudara, bagaimana cara kita menerima istirahat, adalah dengan memikul kuk dengan Dia. Sekali lagi saya katakan, bagaimana cara kita terima istirahat ketika Tuhan berkata, I will give you rest. Dalam terjemahan tadi, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi plong di hatimu, aku akan memberi ketenangan kepada engkau. Bagaimana caranya supaya kita menerima istirahat, menerima ketenangan? Tuhan bilang, sekali lagi dengar baik-baik, Tuhan bilang, aku akan memberi engkau istirahat dengan cara memikul kuk dengan Dia. Karena kuknya mudah, bebannya ringan, firman Tuhan bilang. Lihat Matius 11, ayat selanjutnya 29 sampai dengan 30. Sama-sama kita baca ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 sama-sama dengan iman, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, firman Tuhan bilang. Amin. Apa maksudnya, saudara? Apa artinya memikul kuk dengan Yesus? Apakah saudara mengartikan ini bahwa ada beban yang Tuhan taruh, ada suatu pekerjaan yang Tuhan beri, ada suatu kewajiban supaya saudara diberkati? Bukan itu, saudara. Tuhan tidak bicara itu. Mari saudara bayangkan sepasang lembu, saudara, yang dipasangkan menjadi satu. Saudara bisa lihat itu di kampung-kampung, di televisi, saudara, yang bagi saudara yang ada di kota, tapi saudara bisa lihat di televisi, apalagi yang ada di kampung-kampung di pedalaman, ini menjadi satu pemandangan yang lumrah, yang biasa. Ketika sepasang lembu dipasangkan menjadi satu, maka sapi yang lebih muda akan melihat apa yang dilakukan dan mengikuti sapi pemimpin. Jadi ada salah satu di antara kedua sapi yang menjadi leader, saudara, menjadi pemimpin. Ketika sapi pemimpin itu belok kiri, sapi muda pun akan belok kiri. Ketika kuk yang dipasang itu, karena sapi pemimpin itu berhenti, saudara, maka sapi yang lebih muda juga berhenti. Ketika sapi pemimpin mulai bergerak lagi, sapi yang lebih muda mengikuti. Saudara, demikian halnya juga ketika saudara dapat gambaran ini, bahwa Yesus ingin kita mengikuti pimpinannya dan mengalir bersama dengan Dia. Artinya apa, saudara? Ketika saudara benar-benar percaya, saudara benar-benar tahu bahwa ketika ibadah Paskah kita sudah belajar bahwa bagaimana Yesus mengasihi kita. Apa menjadi saya ingatkan sedikit bahwa ketika Paskah Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana ketika firman Tuhan yang Yesus maksud adalah ketika Tuhan sendiri berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan firman Tuhan inilah yang Tuhan mau kita hidup dari Dia. Hidup dari firman Tuhan. Bahwa bagaimana kita juga mengingat ketika Tuhan juga berkata, sama seperti Bapa berkata kepada Yesus, demikian Yesus berada di sana pun juga kita berada, maka Tuhan juga berkata kepada saudara, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah Tuhan berkenan. Ini firman Tuhan. Bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, saat kita benar-benar beriman, saat kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara, itu dengan begitu kita mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada pemberontakan di situ. Tidak ada beban di situ. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada sang pemimpin yang punya kuk. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dengan jelas, berkata dengan di Matius 11 ayat 29, pikullah kuk yang kupasang. Itu artinya dia adalah ownernya, dia adalah pimpinannya. Pikullah kuk yang kupasang. Kita ikuti Tuhan. Sama seperti perumpamaan sapi muda dan sapi pemimpin tadi yang dipasangkan di satu kuk. Kemana sapi pemimpin pergi? Apakah dia berhenti? Apakah dia berjalan? Sapi muda tinggal mengikuti. Belok kiri, belok kiri. Ketika sapi pemimpin belok kanan, dia belok kanan. Tidak ada komplain. Tidak ada khawatir. Karena percaya bahwa Tuhan mengasihi. Amin, saudara. Sama-sama katakan, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Haleluya. Saudara, tidak sulit untuk mengalir bersama Yesus. Karena Dia, firman Tuhan katakan, tidak akan membebani saudara dengan beban yang berat. Bukan. Lihat baik-baik Matius 11 ayat 30. Sekali lagi sama-sama lihat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Amin. Saudara bisa mengerti, saya kira mudah sekali supaya kita bisa tangkap ini. Kuk yang kupasang itu enak. Ya enak. Apa kata lainnya? Enak, memang enak. Dan bebanku pun ringan. Ketika saudara memikul kuk dengan Tuhan, dan saudara mengalir bersama dengan Tuhan, saudara akan menemukan bahwa tidak ada yang akan membuat hati saudara menjadi terbebani. Tidak ada yang membuat saudara menjadi berat. Saudara. Tidak ada yang melebihi
batas kemampuan, saudara. Itu sebabnya Filipi katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi aku. Ketika engkau tahu Tuhan mengasihi saudara. Sampai di sini saudara bisa mengerti. Penting saudara untuk saudara taruh firman Tuhan dalam hati saudara. Karena ketika saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara, saudara taruh itu dalam hati saudara, iblis tidak dapat melakukan rancangan dia. Ketika saudara taruh firman Tuhan ada dalam hati saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara dikasihi Tuhan, iblis pasti kalah. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Tidak ada yang membuat hati saudara berat kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Memikul beban kuk yang Tuhan taruh. Tidak akan membuat hati saudara menjadi berat. Tidak ada yang melebihi batas kemampuan saudara. Ketika saudara mengalir bersama Tuhan, saudara akan menemukan bahwa segala sesuatu berada pada tempatnya. Segala sesuatu berjalan di waktu yang pas. Tempat saudara berada dan siapa yang saudara temui ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Ketika saudara mengalir bersama dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, waktu, tempat, dan siapa yang saudara temui ada dalam rancangan Tuhan yang sangat-sangat sempurna. Saudara akan ditaruh di waktu yang tepat. Saudara akan berada di tempat yang tepat. Dan saudara akan menemui orang-orang yang tepat. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Jadi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, taruh, saudara mau supaya kuk yang Tuhan pasang, Yesus yang pasang itu ada dalam saudara, ada di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan, mengalir dengan Tuhan. Saudara tidak khawatir, saudara tidak cemas. Bahkan ketika orang lain menfitnah saudara, ketika orang lain mensalahpahami saudara, ketika orang lain menuduh saudara, ketika orang-orang berkata bahkan mulai menjudge saudara, bahkan mulai berkata hal-hal negatif dalam hidup saudara, mungkin siapa saja, mungkin orang sekitar saudara, orang-orang yang kasih saudara, orang yang saudara anggap selama ini berada di pihak saudara, kemudian mengkhianati saudara, kemudian berbalik untuk melawan saudara. Saudara mulai dikatakan, wah, apakah dia bisa menerima keajaiban dalam hidupnya? Saudara ingat ketika Abraham dijanjikan Tuhan menjadi bapa banyak bangsa dengan usia yang begitu tua, saudara, hampir 100 tahun. Semua orang, saya yakin banyak orang ketika dia berjalan, orang mulai berkata dia orang gila. Karena dia berharap akan menjadi bapa banyak bangsa. Bukan satu anak, dia harap menjadi bapa banyak bangsa, banyak anak, saudara. Orang ini pasti gila. Abraham sendiri juga sekali-kali mungkin berpikir, apakah saya percaya dengan Tuhan yang salah? Supaya saudara terhindar daripada pikiran-pikiran itu, taruh kuk yang Yesus taruh bagi saudara. Maka semua pikiran-pikiran, semua tuduhan-tuduhan itu tidak akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Kenapa? Karena hati saudara, sekalipun orang lain bicara, hati saudara ada kepada Tuhan. Hati saudara melihat, memandang kepada Tuhan. Hati saudara percaya, hati saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Sama seperti ibarat sebuah gelas yang diisi penuh dengan satu jenis minuman. Dia dipenuhi, itu maksud saya. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin berkata, tapi Pak, ya, Tuhan telah memberi saya beban yang berat ini. Itu sangat membebani hati saya. Saudara berkati, kalau bebannya berat, mau saya katakan itu bukan dari Tuhan. Ingat baik-baik, pahami pernyataan saya, garis bawahi, mau saya bilang, kalau itu bebannya berat, itu bukan dari Tuhan. Karena Yesus berkata dengan jelas bahwa bebannya ringan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus lihat ketika beban ini datang. Apa yang menyebabkan beban ini datang? Apakah akibat pilihan kita sendiri? Karena hati saudara mendengarkan apa yang menjadi bisikan iblis sehingga beban ini berat? Ataukah iblis mungkin telah memberi saudara beban untuk menghancurkan saudara? Saudara berkati, mungkin sudah berkata, oh, Bapak meremehkan betapa beratnya, betapa seriusnya beban saya. No. Saya tidak meremehkan. Yesus memang mengatakan bahwa bebannya ringan dan kuknya mudah. Amin.
Jadi kehidupan yang dipikul dengan Tuhan, dengan Yesus, kehidupan yang memikul kuknya Tuhan adalah bebas dari kecemasan dan kekhawatiran. Oleh karena saudara, ketika itu terjadi dalam hidup saudara, saudara mengalami beban yang berat, mulai alihkan pandangan saudara, mulai memandang kepada Yesus, mulai taruh perkataan Tuhan, seperti firman Tuhan berkata pada ibadah Paskah yang kita renungkan pada minggu yang lalu, ketika Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika saudara taruh bahwa Yesus mengasihi saudara, saat itu saudara sedang berjalan mengambil kemenangan saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan engkau mengasihi saya, dan engkau berkenan kepada saya. Maka seperti Mazmur berkata, bahwa perkenaan Tuhan akan mengelilingi saudara seperti perisai. Itu waktunya saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Sudah bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, ikuti pimpinannya seperti yang kuk yang dipasang dalam saudara, dalam hidup saudara, mengalir bersama dengan Tuhan. Saudara akan menemukan yang namanya ketenangan bagi jiwa saudara. Saudara akan temukan damai sejahtera. Masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Ketika saudara mulai memutuskan pada saat ini, ketika engkau menyaksikan tayangan ini, dan engkau berkata, aku mau Tuhan, kukmu saja yang ada. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu dalam kehidupanku. Sebab engkau mengasihi saya. Sebab kejadianku adalah karena kasihmu yang besar. Aku ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati ketika engkau mulai menerima kebenaran dalam hati saudara. Maka ini waktunya engkau dilepaskan. Ini waktunya mujizat terjadi. Ini waktunya kemenangan dalam saudara. Ini waktunya kesembuhan bagi setiap penyakitmu. Ini waktunya sukacita besar bagi kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Kita mengucap syukur atas apa yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini, supaya berkat Tuhan, kasih Tuhan memateraikan Roh Kudus-Nya bagi setiap hati kita. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran sudah Engkau sampaikan bagi anak-anak Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap kami, bahwa Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang ada bagi kami, Engkau yang mencurahkan segala yang baik dari sorga, yaitu Yesus sendiri, datang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh karena itu iblis tidak dapat merancang apapun dalam hidup kami. Kami mau kuk-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kami minta supaya kami tahu bahwa kami berbeda daripada bangsa-bangsa lain, daripada golongan-golongan yang lain, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Biar kami tahu itu Tuhan, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berbeban berat. Mari Tuhan, dia yang mengangkat tangannya pada saat ini, Tuhan yang sendiri menjamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan beri sukacita yang melimpah, Tuhan beri kelepasan bagi yang terikat. Ada anugerah Tuhan, sukacita dan damai sejahtera pada saat ini menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan memberkati Indonesia, Bapak Presiden, menterinya, para pembantunya sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri mereka hikmat dalam memimpin, mengambil keputusan. Biarlah segera bangsa ini keluar daripada krisis ekonomi, daripada menyelesaikan pandemi ini. Dan kami berdoa khusus supaya bangsa ini terhindar daripada apa yang namanya pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan bangsa ini, dan bangsa ini dilawat oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima minggu yang baru, minggu yang akan datang dengan penuh damai sejahtera sukacita, pertolongan daripada Tuhan. Buka kedua tangan saudara sekali lagi, berkat Tuhan tercurah bagi saudara. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, menyinari saudara dengan kasih karunia-Nya, karena Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, telah mencurahkan segala kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Bagi saudara yang diberkati, saudara bisa klik
subscribe, saudara bisa bagikan link ini, ataukah saudara ingin memberikan suatu pertanyaan, memberikan komentar melalui komentar di bawah, atau melalui Instagram Grace Ministry, atau melalui nomor telepon WhatsApp yang telah ditayangkan sebelum ibadah ini. Terima kasih, Tuhan berkati saudara. Happy Sunday, God bless you.